pagi teman-teman, selamat tahun baru 2021. Ibadah kita hari ini merupakan ibadah pertama di tahun baru ini. Mari kita terus giat mengikuti ibadah meskipun masih dilakukan secara online. Kita terus saling memperhatikan dan kalau bisa saling membantu. Juga jangan lewatkan jika ada acara fellowship yang diadakan. Sekarang sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan setiap yang telah diciptakannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman dari Blackburn Youth Community. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi apapun media mempertemukan kita saat ini, biarlah kita boleh terus bersukacita dan memuji nama Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita datang padanya dan naikkan pujian dan syukur kita. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjung mukhalismu, haleluya, amin. Sanjung mukhalismu, haleluya, amin. Walau bab menyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku
Sungguh pujian yang sangat indah yang kita baru saja dengar. Kita sepatutnya memuji Tuhan di setiap musim hidup kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan hanya ketika kita berada di atas, tetapi di saat pergumulan pun Tuhan ada di samping kita. Di saat pergumulan datang, itulah iman kita diuji. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, mari setiap kita boleh datang secara pribadi kepada Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa kita. Karena sungguh hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yesuslah sumber pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah yang menjadi harapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kaulah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Sembuhkanlah kami, Tuhan. Tahirkan kami, Tuhan. Jamalah hidup kami, Tuhan. Dan hanya Engkau yang sanggup menolong kami, Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin.
Berita anugerah kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Mari kita siapkan hati kita dan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerendahan hati, dan biarlah hidup kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik untuk setiap kami, Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami. Ketika kami masuki tahun baru ini pun kami percaya Engkau terus menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kami. Firman Tuhan adalah bukti nyata bahwa Engkau menyertai dan menuntun langkah kami. Pimpin kami ya Tuhan. Biarlah perenungan kami akan firman Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami dimampukan bukan hanya untuk menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-23, kita membaca ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 dan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sejauh ini bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita
yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, sebelum lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk berpantun kepada saudara. Ikan buntal, ikan teri, selamat Natal, doakan ya selalu merry. Ikan lemuru, ikan api-api, nggak tahu ya apa ada nggak ikan kayak begini, tapi anyway, selamat tahun baru, doakan selalu happy. Saudara, memasuki tahun baru ini kita berbicara tentang masa depan, kita berbicara tentang future. Setelah berpikir-pikir dan merenung, saya berpikir demikian bahwa masa depan atau future itu kayak jerawat, saudara. Kenapa? Karena jerawat itu harus dihandle dengan care, dengan hati-hati. Jadi kalau kita salah handle jerawat kita, wah maka bisa muncul masalah. Apalagi kalau saudara handle-nya itu pakai handle pintu. Coba saja, saudara nanti bisa merasakan seperti apa dampaknya terhadap masa depan saudara, terhadap muka saudara. Dan saya juga melihat bahwa ketika kita berbicara tentang masa depan itu seperti jerawat itu karena begini, jerawat itu tidak bisa hanya diselesaikan atau ditangani dengan hati. Kalau tidak percaya, saudara boleh sekali waktu begitu ya pergi ke perawatan kulit, kemudian bilang di sana kepada yang bertugas, "Kak, bisa nggak nanti saya bayarnya pakai hati?" Nah, lalu nanti yang bertugas pasti ngomong gini, "Dek, boleh saja, tapi kami juga merawatnya dalam hati ya." Saudara, ketika berbicara mengenai masa depan, bukankah masa depan itu seperti jerawat yang harus kita handle with care? Kita harus tangani dengan hati-hati. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa menangani, menghandle masa depan kita dengan hati-hati? Firman Tuhan yang kita baca itu bisa menjadi guideline, bisa menjadi panduan buat kita bagaimana kita menghadapi masa depan. Saudara, ada dua hal setidaknya yang bisa kita pakai untuk jadi guideline kita ketika berbicara mengenai masa depan kita. Yang pertama, saudara, yang bisa kita lakukan adalah tetaplah percaya bahwa masa depan itu ada. Saudara, begini loh, terkadang ada hal-hal di dalam kehidupan kita itu yang bisa membuat kita itu merasa seolah masa depan itu nggak ada. Masa depan itu seolah hilang. Nah, di dalam bacaan kita dituliskan demikian, saudara. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa sih penulis kalimat bijak ini berkata janganlah hatimu iri? Loh, kenapa? Karena pada saat itu atau juga pada masa kini ada orang-orang itu yang melihat bahwa harapan mereka hilang ketika ada orang yang berdosa tetapi mereka hidupnya nyaman. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa membuat kita itu merasa seolah kehilangan masa depan, kehilangan future. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ini bisa memang menjadi salah satu penyebab kita tidak kehilangan. Tetapi ingatlah, yang tidak kelihatan itu tidak berarti tidak ada. Sekali lagi, yang tidak kelihatan tidak berarti tidak ada. Saudara, ini salah satu contoh bahwa kita itu bisa kehilangan harapan ketika kita melihat ada orang yang berdosa. Contoh misalnya korupsi, tapi mereka itu hidupnya nyaman, bebas begitu. Mereka dapat kekayaan dengan begitu cepat. Wah, ini ada harapan enggak ya begitu. Bisa saja itu menjadi salah satu penyebab kita tidak bisa melihat masa depan. Contoh yang lain kalau kita berbicara ada hal yang menyebabkan kita tidak melihat masa depan adalah ketika kita mendapat hibah. Loh, dapat hibah? Iya,
dapat hibah itu kita itu kan berarti ketika kita berbicara tentang hibah itu berarti berbicara tentang kita menerima sesuatu, bukan? Oh kan enak menerima sesuatu. Iya, ya tergantung saudara. Tergantung apa? Yang diberikan kepada kita apa. Nah kalau yang dihibahkan kepada kita itu virus. Nah saya kira kita tidak senang begitu. Dan itu bisa membuat kita bisa mengalami kehilangan masa depan. Nah, masa seperti sekarang ini, saudara, pandemi kayak begini, kita ini bisa kehilangan penglihatan kita akan masa depan. Karena kita lihat, waduh, ini kok kondisinya tidak membaik, tidak segera membaik. Bahkan sekarang posisi rumah sakit pada penuh nih. Waduh, ada harapan enggak? Tapi sekali lagi saudara, meskipun tidak terlihat, tidak berarti tidak ada. Demikian pula dengan harapan. Ketika kita berbicara tentang masa depan, meskipun tidak kelihatan, tetapi percayalah bahwa harapan masa depan itu ada. Saudara, mungkin saudara berpikir begini, nah iya kak, ini kan sekarang berbicara oke, masa depan ada. Tapi kan pertanyaannya bukan ada atau enggak ada toh kak. Pertanyaannya adalah masa depan yang kayak apa? Ketika kita berbicara pandemi, kadang-kadang kita berpikir masa depannya ada, tapi masa depannya suram, madesu. Bisa jadi, tetapi apakah itu yang difirmankan oleh Tuhan? Apakah itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Kalau kita ingat sekali lagi firman Tuhan bagian yang lain ngomong, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan, tetapi Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk untuk setiap kita. Jadi saudara, sekali lagi, kadang-kadang belum terlihat atau tidak terlihat, tetapi tidak berarti tidak ada. Contoh sederhana saudara, ketika kita berada di tengah malam begitu, apakah saudara tahu bisa melihat ada matahari? Saya kira kok ya enggak ya, tetapi kita percaya matahari itu ada. Sekarang ini lagi musim hujan. Kadang-kadang itu mendung, gelap. Tapi meskipun kita tidak bisa melihat matahari, bukankah kita tahu matahari itu ada di sana meskipun tidak terlihat, saudara? Jadi apa yang perlu kita lakukan, saudara? Ketika berbicara mengenai masa depan, mungkin masa depan kita melihat, aduh ini kok masa depannya kelihatannya suram. Percayalah bahwa yang tidak terlihat itu tidak selalu berarti tidak ada. Harapan masa depan itu ada. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bukan? Firman Tuhan berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini bukan hanya berbicara masa depan biasa, tapi masa depan yang cerah, masa depan yang baik yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi saudara, tetaplah percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan Tuhan sedang merancangkan masa depan yang cerah untuk saudara, untuk setiap kita. Meskipun sekarang kita mungkin belum melihatnya, tetapi teruslah percaya Tuhan itu rancangannya untuk masa depan kita adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah tetaplah takut akan Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita dikatakan demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara perhatikan kata senantiasa di situ berarti tetap takut, terus menerus takut akan Allah. Kalau kita bertanya seperti apa sih takut akan Allah? Saudara, kalau saya gampang. Hidup itu sudah rumit ya, jadi jangan diperumit lagi. Jadi takut akan Allah itu gampang, saudara. Apa sih takut akan Allah itu? Bagi saya takut akan Allah itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama itu jaga fokus. Saudara, ketika kita bicara takut akan Allah, fokus kita harus tetap Allah. Di dalam bacaan tadi kita ngomong ada orang yang fokus kepada orang yang berdosa. Saudara, jangan fokus orang lain, gak ada gunanya. Saudara jangan iri kalau orang berhasil, jangan iri kalau saudara fokus hanya orang lain, maka seperti kata pepatah, rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Jangan fokus orang lain.
Apalagi seringkali kita juga fokus pada apa? Pada masalah biasa atau namanya orang itu namanya masalah kan ada. Waduh, tagihan datang, ya toh debt collector datang. Kemudian misalnya ada masalah yang lain, ada bencana, musibah, yaitu tadi dapat hibah. Waduh, hibahnya hibah bukan hibah yang baik, tapi hibah masalah. Wah, tapi saudara tetap takut akan Tuhan itu bagi saya, dan saya mengundang untuk setiap kita adalah tetaplah fokus kepada Tuhan. Saudara, ini ilustrasi yang saya sering pakai dan beberapa orang juga pakai. Begini saudara, pertanyaannya sederhana gini, mana yang lebih besar antara telur dengan gunung? Menurut saudara mana yang lebih besar? Wah ya gampang itu Kak, kalau kita bicara mengenai telur sama gunung ya pasti besar gunung. Ya tapi gini, kalau kita berbicara mengenai fokus, ketika telur itu ditaruh di depan mata kita, maka telur itu akan menutupi gunung itu. Betul enggak? Kadang-kadang masalah itu begitu dekatnya dengan kita, maka kita itu sangat sulit untuk melihat. Tetapi fokus dengan Tuhan itu seperti ini. Saudara, telur sama gunung kita tahu bahwa besar gunung. Tapi meskipun telur itu didekatkan, fokus itu kepada Tuhan, itu berarti meskipun didekatkan kepada kita tetap tahu bahwa gunung itu lebih besar daripada telur, meskipun itu menutupi kita. Saudara, jadi tetaplah fokus kepada Tuhan. Petrus ketika dia terkena badai, anginnya nyiprat-nyiprat begitu, apa yang terjadi? Wah takut. Apa yang terjadi berikutnya? Tenggelam saudara. Artinya apa? Tetap fokus kepada Tuhan. Apalagi sederhana saudara, takut akan Tuhan itu bagi saya adalah taat akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, ikuti. Saudara, Tuhan itu ngasih perintah itu begitu banyak. Salah satu halnya itu kalau kita bicara di kitab imamat misalnya, itu berbagai aturan ada. Salah satu tahukah saudara bahwa salah satunya adalah berbicara mengenai makanan. Loh, iya toh, gampang. Kalau kita berbicara takut akan Tuhan, Tuhan tuh ngatur, ini loh makanan yang boleh nggak boleh, jaga makan. Saudara, takut akan Tuhan itu berarti taat. Apa yang Tuhan katakan, ikutilah. Ketika Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, jaga baik-baik. Makanya ketika Tuhan memberikan perintah untuk tentang makan, nggak makan, ini boleh, nggak boleh, itu untuk apa? Supaya kita bisa menjaga tubuh kita. Saudara, sekali lagi, ini masa-masa pandemi ketika banyak di rumah, kita ini kadang-kadang terlalu asik dengan makanan kita. Jaga makanan kita. Apalagi saudara, gampang taat itu seperti apa? Kalau Tuhan itu berbicara mengenai hati-hati dengan uang ya. Boleh punya uang, boleh. Boleh punya uang banyak, boleh. Tapi hati-hati jangan sampai uang itu menjadi Tuhanmu. Jangan sampai mamon menjadi Tuhanmu. Sederhana, taat. Jadi kalau ketika berbicara mengenai taat itu seperti apa? Yaitu nurut. Tuhan tuh ngomong apa, ya diikuti. Tuhan bilang begini, ikuti. Saudara, untuk taat akan Tuhan ini, saya mengusulkan pada saudara begini. Coba pikirkan untuk saudara melatih. Apa yang perlu dilatih? Latihlah kemampuan saudara untuk menerima hibah lebih besar. Iya, hibah baik itu yang baik maupun hibah yang tidak baik. Latihlah diri kita untuk bisa menerima. Kenapa? Ketika kita melatih diri kita, maka ketika kita siap, kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Loh, taat akan Tuhan itu bukannya begitu. Kita diminta untuk jadi berkat buat orang lain, bukan hanya diri kita sendiri, bukan? Nah, nggak susah saudara. Jadi pertanyaannya, apakah ada masa depan? Ada. Dan Tuhan itu bukan hanya berkata ada, bahwa Tuhan itu sedang merancangkan masa depan yang cerah. Loh, tapi kan kenyataannya ada orang yang meninggal. Jangan lupa saudara, Tuhan itu menjamin masa depan kita bukan hanya ketika di dunia ini. Yesus itu mati, turun mati. Supaya apa? Supaya setiap kita kalau mati nanti kita boleh mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan.
Sederhana, hidup itu nggak usah susah-susah. Life is easy kalau kita mau buatnya easy. Seperti jerawat atau saudara, isi aja. Jerawatnya ya oke. Kalau lebih banyak ya udah jaga-jaga. Saudara, sebagai penutup, saya ingin ngomong gini saudara. There is a future. Ada masa depan. Nah, kalau saudara masih bisa jerawatan, itu artinya masih ada masa depan untuk saudara. Jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Bahkan ketika kami sedang mengalami kondisi yang tidak mudah karena pandemi, tapi kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam pergumulan. Mungkin ada yang sedang di dalam pergumulan karena terkena COVID, atau sedang merawat mereka yang terkena COVID, ataupun sakit-sakit yang lainnya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan kami boleh menjadi saluran berkat untuk mereka, pakai kami Tuhan. Supaya kami bukan hanya merasakan berkat Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, dokter yang sedang berjuang di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang kami dengar juga terjadi mutasi yang baru yang penyebarannya lebih cepat, tetapi kami percaya ya Tuhan, kami punya Tuhan, dan Tuhan kami sanggup untuk menolong kami. Kalaupun kami tidak menemukan solusinya sekarang ini, kami percaya ada harapan untuk setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Biarlah Engkau menolong pemerintah dan bangsa kami ketika mereka sekarang di dalam kondisi yang tidak mudah. Ada banyak bencana yang dialami, bencana alam, bencana sosial, pandemi ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada mereka ketegasan, berikan kepada mereka perlindungan, terutama mereka yang takut akan Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka, karena kami percaya masa depan sungguh ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin sekarang sedang mengalami masa-masa yang gelap. Mereka tidak bisa melihat adanya masa depan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menjamah. Dan setiap kami pakai kami Tuhan, supaya kami boleh jadi saluran, agar mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Meskipun mereka tidak bisa melihat adanya masa depan, mereka tidak bisa melihat adanya harapan, tetapi harapan dan masa depan itu sungguh ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Mari bersama dengan gereja segala abad kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo, nama saya Sajio dan saya kelas 1 SMA. Di tahun 2020 selama pandemi, saya merasa cukup resah karena saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya. Ditambah lagi, saya tidak bisa pergi keluar hanya sekedar untuk menghilangkan rasa penat saya di rumah ini. Selama pandemi ini, saya juga diajarkan oleh Tuhan untuk dapat selalu bersyukur akan hal-hal kecil. Contohnya seperti waktu. Selama pandemi ini, saya bisa mendapat waktu luang yang begitu banyak, yang sebelumnya susah saya dapatkan sebelum adanya pandemi. Karena sebelum adanya pandemi ini, kegiatan sekolah maupun kegiatan di luar sekolah sangatlah banyak. Selama pandemi, saya bisa mendapat istirahat yang cukup, yang sebelumnya susah saya dapatkan. Lalu, saya juga bisa mendapat quality time bersama keluarga. Bukan hanya keluarga, tetapi juga bersama Tuhan. Saya bisa mendapat waktu luang untuk dapat membaca firman Tuhan dan merenunginya setiap hari. Walau begitu, terkadang saya lebih sering untuk membuang-buang waktu saya hanya sekedar untuk memuaskan hasrat duniawi saya daripada untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tepatnya tahun lalu, di waktu Desember, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti camp SYC. SYC ini adalah saat youth camp online yang diadakan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara. Pada waktu itu saya diajak oleh Ko Himawan, dan menurut saya camp ini sangatlah membantu saya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin banyak dari kalian merasa kalau camp seperti ini tidak mungkin seru karena online, tapi menurut saya camp yang diadakan oleh SYC ini sangatlah seru, bahkan bisa dikatakan 11-12 dengan camp offline. Ada begitu banyak hal yang bisa saya pelajari melalui camp tersebut. Bahkan, saya bisa mendapatkan komunitas baru melalui camp online tersebut. Hal yang paling berkesan bagi saya lewat camp itu adalah saya bisa belajar bagaimana cara untuk mempersembahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka dari itu, di tahun 2021 ini, saya berkomitmen untuk mempersembahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang dimulai dari belajar untuk meninggalkan hasrat duniawi saya. Sama seperti Abraham yang rela mengorbankan anaknya satu-satunya untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa setianya ia kepada Tuhan. Begitu pula saya ingin setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ceritanya. Semoga teman-teman tetap sehat senantiasa dan semakin dekat kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Galatia 48 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita nyanyikan lagu ini, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini akan jadi berkat. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah disediakan di layar kaca. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kami tahu Tuhan persembahan ini nilainya kecil bagi Engkau, tetapi biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Berkatilah para majelis yang mengelolanya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dan alat menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita mengakhiri ibadah hari ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan besar. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Dan marilah setiap kita tidak ragu untuk berjalan bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Betapa lebar kasih-Nya. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Bagi dia dapat lakukan, bagi dia dapat lakukan
bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Saudara, percayalah bahwa masa depan sungguh ada dan Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang cerah untuk setiap kita. Oleh sebab itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau JG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, JG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!